Baik, sudah live. Sudah mulai. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal. Pada hari raya Natal ini kita merasa satu keluarga besar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak, remaja, dan orang tua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapa Yusuf. Seluruh alam pun memuji dengan sorak, Gloria in excelsis Deo. Marilah kita awali perayaan Ekaristi Kudus lewat online ini dengan menyanyikan lagu Gloria Haleluya. Tentang musik gempita menyambut hari yang indah, hari lahir Yesus penebus. Sukacita surgawi Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat Damai Natal 25 Desember 2020 untuk seluruh umat komunitas Katolik Indonesia, khususnya yang ada di Makau dan Hong Kong, saat ini yang ada di Zoom, di live streaming Facebook, atau di sudut-sudut kota Hong Kong dan Makau, di mana saja kita berada. Mari kita sudah dihidangkan dengan perayaan Natal virtual jam 12 sampai jam 2 tadi. Penuh sukacita kita melangkah bersama bahwa Emmanuel itu tetap dan akan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Apapun situasi hati kita saat ini, perayaan Natal mengajak kita semua untuk angkat hati, bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah perjalanan dalam situasi COVID-19 ini kita dikuatkan selalu dan kemudian tetap melangkah dalam iman akan kelahiran Kristus Sang Emmanuel. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, kita satu hati, biarlah perayaan ini membawa berkat dan kita memohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Gloria in excelsis Deo. Damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Kami memuji meluluhkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang maha besar. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang maha kuasa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Putera yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putera Bapa, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah maha tinggi. Ya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan, Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur.
dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam kelahiran Kristus yang sudah menjadi manusia seperti kami. Dan biarlah pada hari raya penuh sukacita ini, umat-umat-Mu KKIHK di mana saja mereka berada, dengan intensi dan doa mereka masing-masing, dengan kerinduan-kerinduan mereka terhadap keluarga, atau apa saja dalam perjalanan khususnya dalam situasi COVID-19 ini, kami tetap melangkah bersama Sang Emmanuel yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan belantara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah dan bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan
hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan pengantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara para malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau." Pada hari ini engkau telah kuperanakan, ataupun aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Syukur Kristus. kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam saudara dan saudariku yang terkasih, baik yang ada di dunia maya maupun yang ada di dunia nyata, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook atau di mana saja. Sekali lagi, selamat Natal, menyambut bagaimana kita merasakan Emmanuel itu bersama-sama dengan kita. Tadi pagi itu saya buka Facebook, waduh, saya lihat postingan yang begitu indah sebagai ilustrasi dalam khotbah hari ini. Dia menulis demikian, Natal tanpa perayaan besar, tidak masalah. Natal tanpa keluarga, tidak masalah. Natal tanpa hadiah Natal, tidak masalah. Natal tanpa Kristus, masalah besar ada di situ. Inilah saudara dan saudariku yang terkasih. Kalau Natal tanpa Kristus yang ada di palungan, maka perayaan Natal itu tidak punya makna. Nah, saya mau beri maknanya secara beda hari ini. Maknanya itu ada dalam 3M. Dalam situasi COVID-19 ini, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan 3M itu adalah M yang pertama. Teman-teman yang ada di tempat ini masih ingat M yang pertama atau yang ada di Zoom? Yaitu mencuci tangan. Itu M yang pertama. M yang kedua adalah apa? Memakai masker. M yang ketiga itu apa? Menjaga jarak. Keren kan? 3M. M hari ini yang pertama yang ingin saya bagikan adalah mencari Yesus. Kita bersama-sama ke palungan bersama dengan para gembala. Saya rindu sekali dalam situasi seperti saat ini COVID-19 menyadarkan saya secara pribadi bahwa perjalanan selama ini mungkin bukan Yesus yang saya cari.
Karena itu sekarang sebuah panggilan untuk saya, untuk M, mencari Yesus. Mencari Yesus yang ada dalam palungan. Nah, palungan itu kira-kira di mana? Palungan yang pertama ini ada di Choi Hung, palungan yang kedua ada di Sinpol, palungan yang ketiga, keempat, begitu banyak palungan. Yang paling utama, kalau saudara dan saudari ingat, palungan yang paling berarti itu apa? Ada yang tahu? Palungan yang paling berarti, itu tahu? Hati. Palungan hati. Itu palungan hati itulah yang sangat berarti. Nah sekarang caranya sederhana. COVID-19 ini, kita pindah altar ini ke tempat kita masing-masing. Yang lebih pasnya adalah ke hati kita masing-masing. Kita pindah ke sana, dengan demikian kita pindah palungan Yesus yang sudah lahir 2000-an tahun yang lalu. Masuk ke dalam hati kita, dan kemudian kita menemukan M yang kedua. Dari mencari Yesus, sekarang kita menemukan Yesus. Amin. Menemukan Yesus, saudara dan saudariku yang terkasih. Saya mau katakan, kalau bawa kepala saya untuk menemukan Yesus, pasti kepala saya yang sangat sederhana, yang sangat terbatas itu tidak merasakan kehadiran Kristus. Saya kadang-kadang itu mencobai Tuhan Allah banyak sekali. Kapan ya COVID-19 ini berakhir? Mulai dari kemarin itu, Paskah, kita tidak rayakan. Natal sama juga di tahun ini. Nah, ada sebuah goncangan dalam iman kita, bagaimana saya dan kita semua bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan berakhir? Tetapi sebagai orang beriman, menemukan Kristus, itu berarti berdiri di atas Kristus. Berdiri di atas Kristus, teman-teman yang terkasih. Saya mau sharingkan satu pengalaman sederhana dari umat kita yang mengalami goncangan yang begitu berat dalam perjalanan di tahun 2000 ini. Dia berdiri di tempat lain, dia goyang. Dia lari ke sana kemari, tetap juga goyang. Padahal dia sudah temukan orang yang keren, wah sesama yang mantap, atau lingkungan yang membuat dia rasanya nyaman. Tetapi ketika dia semakin ke sana, dia lupa imannya sendiri. Sudah lama sekali dia tinggalkan gereja. Tidak datang ikut perayaan Ekaristia di hari Minggu di KSVP. Tetapi kemudian, bagaimana ketika dia berdiri di atas Kristus? Dia menemukan sesuatu yang lain di tahun 2000 ini. Situasi COVID-19 itu memanggil dia. Tidak hanya mencari Yesus, tetapi menemukan Yesus. Karena itu setelah itu, saudara dan saudariku yang terkasih, dia berjalan dalam pelayanan penuh kasih di gereja. Dia dikuatkan oleh saudara dan saudari yang lain walaupun di tanah rantau. Dan ini yang membuat dia berdiri tegak. Yang namanya ombak itu pasti. Badai itu pasti. Setiap hari. Bukan hanya berhenti pada saat ini. Tidak berarti bahwa setelah perayaan Natal ini semua badai berlalu. Sama sekali tidak. Itu senantiasa ada. Tetapi sebagai orang yang berdiri setelah menemukan Kristus, itu berarti bahwa Tuhan, biarlah saya dikuatkan dalam situasi saat ini. Tidak ada yang lain lagi. Saya percaya kepadamu. Saya berdiri di hadapanmu ya Tuhan. Dengan apa adanya saya. Bukan dengan isi kepala saya. Tetapi hati saya yang saya bawa ke sana. Dengan tetesan, tangisan, atau apa saja yang kita jumpai di dalam komunitas. Itu kemudian membantu kita untuk tetap berdiri. Nah ini M yang pertama tadi mencari. M yang kedua tadi menemukan. Dan M yang ketiga itu adalah mewartakan. Mewartakan Emmanuel. Natal ini bukan ngomong soal lu dapat pakaian baru, sepatu baru, atau lipstik baru. Atau semua sekarang kemana-mana kita ke Mongkok, ke Simcacoy, atau seluruh Hong Kong ini, itu bukan 50% sale-nya. 70-80%. Karena itu kita tergerak hati, bayi enggak, beli enggak, beli enggak. Nah kemudian kita renungkan, palungan yang sangat sederhana ini, tak begitu banyak ornamen-ornamen yang seperti sekarang karena kebiasaan Eropa kemudian. Ada pohon cemara, Natal. Karena memang di bulan Desember di sana itu
Pohon-pohon lain kan tidak hidup, yang ada cuma cemara. Maka kemudian ada ini, pohon cemara perayaan Natal. Apalagi selain pohon cemara, ada yang tahu? Hiasan-hiasan pernik-pernik Natal. Ada? Semua kita hening karena kita tidak tahu. Mari kita melihat yang lain. Lihat di sini begitu banyak. Sebetulnya kisah Natal pertama itu cuma 4. Yang pertama itu adalah gembala. Yang kedua itu adalah 3 orang dari Mayus, dari timur. Nah yang ketiga itu lihat bagian atasnya itu. Adalah bintang yang menunjukkan jalan. Dan yang berikut itu adalah domba-domba yang ada di bagian bawah. Nah ini 4 saja. Kemudian ya dalam perjalanan. Ya di Eropa karena budayanya di sana. Ada Santa Claus itu. Nicholas kemudian membagi-bagikan hadiah pada saat perayaan Natal. Nah teman-teman yang terkasih, ini kita mewartakan dalam situasi sekarang ini begitu indah. Tadi pagi saya ikut sungguh-sungguh bagaimana perayaan Natal kita. Saya pertamanya mikir gini, apa bisa ya kita buat seperti ini? Semuanya online, virtual. Tetapi begitu dimulai buka Zoom, wah ternyata begitu banyak antusias dari teman-teman. Yang ditampilkan super keren semua. Dari awal sampai akhir. Wadah lawak yang sangat keren ya. Dari Romo Gun dan Ketut. Ada live dari keluarga Bu Natalia. Nah kemudian yang dari Home of Love. Wah ternyata Natal ini tidak hanya kita rayakan di KKIHK. Tetapi kemana-mana. Bahkan sampai ke Taiwan. Ada Romo Vincent di sana. Ke Suster Rita di Ruteng yang sangat jauh. Hadir bersama-sama dengan kita. Ada begitu banyak hal yang kita buat tadi. Saya kadang-kadang berpikir, kok bisa ya Pritia buatnya seperti ini. Video-video itu dibuat sedemikian rupa sehingga hasilnya itu super keren. Saya dalam hati begini, wah tahun-tahun sebelumnya kita rayakan di sana, wah biasanya penuh dengan sukacita. Tapi memang yang namanya virtual itu kan tidak ada bagi makan minum ya. Tidak ada tadi. Virtual langsung acaranya. Tetapi sebetulnya bukan makan minum yang paling utama. Tetapi bagaimana segala sesuatu yang tidak mungkin pada awalnya itu menjadi mungkin. Nah, pewartaannya di sini saya mau tunjukkan media ini sangat mempengaruhi. Kita tidak hanya bagi untuk umat kita KKIHK saja. Tetapi ke seluruh dunia. Kita bagikan untuk mereka yang di Brasil. Di Indonesia, keluarga kita, handai tolan, sahabat atau pacar-pacar kita di mana saja, khususnya di dunia maya. Itu banyak sekali. Nah, ini mewartakan yang ketiga ini, ternyata pandemi ini itu mengajarkan sesuatu yang lain. Yang sebelumnya belum tentu kita bisa share video dan semua kreativitas kita atau apa yang kita buat untuk orang lain. Tetapi kemudian bagaimana orang-orang hebat di dalam komunitas kita melangkah bersama, meramu semuanya itu sehingga Natal yang saya rasa sebelumnya atau pikir sebelumnya sepi ya Natal tahun ini. Tetapi begitu masuk di video tadi virtual, keren sekali. Seperti pengantar saya katakan, ketemu dengan Tatik, dengan Ketut di KSWW minggu lalu, Mbak Tatik tanya, Mbak Astuti, ya, gimana Natal tahun ini? Wow, kita rame di Facebook, di virtual. Nah inilah saudara dan saudariku yang terkasih. Mungkin sepi di kenyataan, tetapi pewartaan ini, kita mewartakan Kristus yang lahir ini super keren di dunia maya. Ini adalah satu hal yang sangat kita syukuri, khususnya dalam situasi ini. Karena itu, kembali lagi 3M tadi. Mencari Yesus, menemukan, mewartakan Kristus. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, inilah Natal untuk kita di tanah rantau. Walau secara fisik kita tidak bertemu, tetapi hati kita, orang bilang itu already connected. Ini kan artinya sudah nggak bisa lagi yang memisahkan. Corona itu nggak bisa memisahkan hati kita dengan Tuhan. Inilah kekuatan yang kita bawa. Apa yang disebut dengan harapan itu sendiri. Saya berdoa untuk saudara dan saudariku yang terkasih. Untuk semua intensi yang kita berikan pada hari ini. Yang sakit, yang bersusah.
khususnya dalam situasi COVID-19 ini. Orang-orang terkasih di kampung halaman kita. Kita mungkin sudah kontak mereka, ucapkan selamat Natal. Karena itu kita teruskan bawa mereka dalam doa-doa kita. Keluarga-keluarga yang mungkin sudah jauh selama ini. Natal mempersatukan kita semua. Karena itu mari kita berdoa, biarlah bersama Sang Bunda. Bunda Maria begitu istimewa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Melangkah bersama dengan Kristus tanpa banyak kata, tanpa banyak omong. Tetapi doanya begitu menembus sampai langit-langit. Karena itu mari kita berdoa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, kita lanjutkan, kita membaharui iman kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang di dalam surga, kami sangat bersyukur di hari ini bisa merayakan Natal bersama walaupun secara virtual. Karena itu marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat begitu agung. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu membaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir, ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, terutama kita memohon perlindungan dari virus corona. Ya Bapa, pandanglah kami yang berada di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia dan seluruh warga dunia. Kami mohon, curahkanlah cinta kasih-Mu atas kami. Bentengilah dan peliharalah kami semua
agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hari ini kita juga sangat bersyukur atas hari ulang tahun dari Romo Natalius. Kita berdoa kepada dia, semoga ya Tuhan sendiri memberkatinya dalam karya tugas misi khususnya di Hong Kong, di paroki Choi Hong ini. Kita juga berdoa untuk semua misionaris dari Hati Kudus Yesus, Karmel, Jesuit, SVD, para suster Merinol, lalu suster Canosa, dan juga suster Saint Paul, dan juga seluruh karya misi khususnya yang ada di Hong Kong dan di Makau. Biarlah karya misi ini menjadi kesempatan emas untuk mewartakan sabda-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi saudara dan saudari kita yang sakit. Semoga kasih Tuhan menyertai mereka yang terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tangan kasih-Mu ya Tuhan menjamah dan menguatkan mereka sehingga mereka boleh mengalami kasih-Mu secara lebih nyata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan untuk segala intensi pribadi kita masing-masing, baik yang sudah tulis di Facebook tadi ataupun tulis di grup-grup, kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih Tuhan Sang Emmanuel. Kami bawa semuanya ini ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Di malam yang indah, kabar tersiarlah, telah lahir Putera Allah. Di kandang yang hina, sangat bersahaja, Yesus Kristus lahir ke dunia. Marilah semua datang kepadanya,
Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya Natal ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan ibadat kami kepadamu disempurnakan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran Putramu yang kami rayakan hari ini. Dia, Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau dan dengan sukaria berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya Natal ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Administrator Apostolik kami Kardinal John Tong, para uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, anggota keluarga kami, dan juga anggota komunitas kami, umat-umat kudus-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang setia dan kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka bersama-sama kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita bagikan damai Kristus kita kepada sesama kita. Yang di Zoom silakan angkat tangan saja, damai Kristus. Yang di Facebook kita lihat satu hati sama-sama semuanya. Salam damai, damai di hati, damai bersama Kristus. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima komuni kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah, Sang Emmanuel yang selalu datang dalam perjalanan hidup kita semua. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada
berpisah daripadamu. Marilah kita berdoa 1 kali Bapa kami dan 3 kali salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, hari ini sudah lahir Juru Selamat, Yesus Kristus. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah, juga memberi kami hidup abadi. Dan biarlah kami yang berkumpul saat ini di Facebook, di Zoom, ataupun di tempat ini, di rumah kami masing-masing, atau di mana saja, senantiasa memperoleh sukacita Natal dengan mencari, menemukan, dan mewartakan Kristus yang lahir, hidup, mati, bangkit bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih semua teman-teman yang ada di Zoom, khususnya Pritia dengan teman-teman yang sudah hadir setia dari pagi, baik yang di Hong Kong dan di Makau, khususnya Suster Yulita. Salam Suster, semoga senyum keibuanmu menjadi sukacita bagi kami di tanah rantau di Hong Kong, karena Makau sekarang ini sangat jauh bagi kami. Baik, terima kasih untuk semua yang bertugas khususnya di area Choi Hung. Kalau tadi malam kita ada trio pandemi, hari ini bukan trio lagi, mereka ada kuartet. Jadi terima kasih yang bertugas, ya Pak Monty dengan Bu Eli, sekeluarga yang senantiasa mendampingi kami semua. Tentunya Pak Kris dengan Bu Silvi yang sekarang ada di area Sinpol, silakan ya mencari dan mendapatkan dan menemukan di sana. Terima kasih juga untuk Ansela yang sudah menjadi komentator dan juga lektor, dan Shirley yang bermazmur nyanyi bersama dengan Kakak Tatik, Kakak Heni, dan juga 2 MC kita pagi ini. Dari Lamtin mereka terbang ke sini dalam perjalanan yang sangat jauh sekali. Mereka adalah itu sang pelawak kita, Ketut Astuti, tetapi tidak ada nama Prancis di belakangnya. Dan sekarang Mbak El, dan tentunya fotografer kita yang terbang jauh dari NTT. Hari ini didatangkan secara khusus. Ia adalah Anastasia Alan. Jadi terima kasih teman-teman. Sukacita ini jangan sampai hari ini saja. Besok kita masih pergi ke dapur, pergi ke pasar, ya, pergi ke sekolah, pergi kerja, pergi ke kebun, atau di mana saja. Sukacitanya masih kita rayakan selalu. Dan tentunya komunitas sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Romo Natalius dengan Ibu Natalianya besok. Natalia Derin besok ulang tahun, jadi didoakan hari ini dan sampai tahun depan. Ya, terima kasih banyak. Saya lihat Pritia di Zoom senyum-senyum sendiri. Kami menunggu lagu yang tertunda itu.
Ya, Pritia, kita tunggu lagu yang sempat tertunda di rekamannya itu The Prayer. Ya, terima kasih banyak. Ya, luar biasa hari ini. Bayangkan Pritia itu mungkin tidurnya cuma 1-2 jam saja untuk ya masuk semua video-video yang ada. Dan dalam waktu yang singkat, luar biasa semua. Cuma beberapa hari ini langsung latihan. Saya bayangkan bagaimana perjuangan Romo Gun berhadapan dengan Ketut Astuti dalam lawak tadi yang sangat-sangat luar biasa. Tidak mudah juga untuk menyatukan antara Satin dengan Sentral. Karena semuanya itu pakai ini HP lalu seperti selfie ngomong saja. Saya tidak tahu gimana mereka caranya untuk satukan video itu. Luar biasa. Dan orang belakang layar yaitu Mbak El selalu. Dan tentunya ini saya panggil ke sini secara khusus. Romo Natalius, silakan ke sini Romo. Amplop merahnya sudah disiapkan di sini. Mari. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Romo Natalius ya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita mendengar kata-kata terakhir dari Romo Natalius. Con xin sang Nhật khai lộc. Con xin sang Nhật khai lộc. Terima kasih, selamat Natal buat semuanya. Semoga dalam situasi COVID-19 ini kita tetap merayakan Natal bersama. Ya. Terima kasih sekali lagi, selamat Natal, Tuhan memberkati. Sang Nhật khai lộc. Tolong ditiup dulu. Ini lambang lilin ulang tahun. To you. Untuk kue ulang tahunnya ada di kamar Romo Natalius sendiri. Jadi setelah ini kita ke atas, tempatnya Romo Natalius, kita potong kue yang sudah disiapkan itu. Tuhan berkati. Jangan terlalu gugup ya Romo, santai saja ya. Oke, nanti Bapak Tua ada undang kita makan di sana. Terima kasih. Ya, Romo, makin subur rambutmu. Ya, terima kasih semuanya. Nah, terima kasih kita semua, kita berdiri memohon berkat Tuhan. Ya, ada begitu banyak ucapan selamat saya lihat di Zoom itu. Ya, dari berbagai bahasa. Ada yang bahasa Indonesia, saya tidak bisa baca tadi. Itu, lalu ada yang bahasa Spanyol, coba Shirley terjemahkan. Dari segala penjuru. Ya, Ketut terjemahkan yang Mandarinnya. Ya, dan semuanya banyak sekali ya. Terima kasih banyak teman-teman. Dari Debri dari mana itu, banyak sekali ucapannya, luar biasa kita ya. Haleluya. Suster Yulita mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Makau. Ya, ucapan selamat untuk Romo Natalius. Tolong Pritia buka dulu unmute untuk Suster Yulita. Ya, Mama ini kita akan masih mute Mama. Masih unmute. Mau nyanyi lagu bahasa Latin kok? Gereja tua. Iya, gereja tua. Coba gereja tua dia mau balas dulu. Nah, sudah buka. Romo Natalius di mana? Oh, Romo Natalius sini. Romo, coba lihat muka dulu Tidak boleh buka masker. Auguri. Tanti auguri, buon compleanno. Oh. Bahasa Itali. Buon compleanno. Gracias. Oh, bravo. Bravo, Pandre. Oh. Ada tulisannya itu Felix Comprianos. Ya, bahasa Spanyol tuh. Spanyol. Saya terjemahkan tadi bahasa Italianya Romo ya. Ya, semoga makin subur rambutnya. Ya, diberkati selalu. Ya, terima kasih. Suster Yulita mau menyanyikan 10 buah lagu. Gereja tua. Silakan gereja tua, kita tunggu ya, langsung live streaming. Oke. 1, 2, 3. Silakan Suster Yulita yang kami rindukan. Gereja tua Mama. Selamat Natal buat Pater Heri. Jangan semuanya. Amin. Iya. Kita bukan butuh ucapan selamatnya, nyanyinya. Nyanyi ke suara hilang-hilang nyanyi. Nyanyi apa? Jadi lagu yang sudah menjadi lagu nasional itu, Gereja Tua. Itu
Hujan rintik-rintik. Oke, satu. Kita nyanyi sama-sama dengan Pater dengan semua. Tidak apa-apa, kami bagian refrain. Silakan, Suster mulai. Kami bantu Suster dalam doa-doa kami. Masih kakak ingat waktu di desa? Oke, terima kasih ya Pater ya. Nyanyi sudah kok. Mama tenggorokan lagi tak? Suara saya mati nih Pater nih. Satu ayat saja. Nanti dulu. Baik. Pater mohon berkata. Percaya setelah menyanyi sembuh, Suster. Saya 2,5 mati dari sini. Masihkah? Kita dengar sudah. Irin dan gitar siapa tuh tadi? Sudah aman. Masihkah kau ingat masih di desa? Bercanda bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja. Yang polos hatinya bercerita. Oke, kita sama-sama nyanyi. Waktu kini lama berlalu. Sudah 10 tahun bertemu. Ada di Joy Home. Hanya satu yang akan lupakan kala senja di gereja Tuhan. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah rayanya. Kita berdiri begitu jauh, jaga jarak hingga suasana begitu mesra. Dilarang berjabat tangan. Ku pegang erat, dilarang jabat tangan. Kenangan itu selalu terkenang. Bila bertemu kuasa hatiku. Kami menunggu. Gak bisa corona, Mama. Iya, terima kasih Suster. Ya, suaramu akan kami rindu lagi. Itu pesan-pesan Suster tadi untuk kita semua. Terima kasih banyak. Mari teman-teman yang terkasih, ya kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua bersama Romulius. Silakan Romulius ke sini. Kita ya berkat semua umat yang ada melalui tangan kita para imam oleh berkat Tuhan sendiri. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Oleh penumpangan tangan hamba-Mu ini ya Tuhan, kami pada hari ini bersyukur. Selain perayaan Natal yang begitu sangat istimewa, kami juga bersama Romulius merayakan hamba. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan dalam karya pelayanan misionernya khususnya di tempat ini di Joy Home. Sertailah keluarga-keluarga kami di mana saja mereka berada, yang sakit, yang bersusah, yang mengalami pergumulan berat dalam hidup. Biarlah Tuhan sendiri memberkati kami semua dan memberkati mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Semua pergi kita diutus. Amin. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan riang Yesus sudah datang. Gembala terpana memandang angkasa, penuh malaikat surga menaburkan warta yang
Ya Yesus sudah datang. Terima kasih semuanya. Mari kita foto bersama teman-teman yang ada di